Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, Bu Uci akan membahas materi mengenai statistika. Adapun kompetensi dasar pada bab statistika, yaitu sebagai berikut, dan IPK yang Ibu kembangkan di bab statistika ini sebagai berikut. Dan fokus materi di bab statistika ini yaitu menganalisis data, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu analisis data dan ukuran pemusatan data pada rata-rata. Sebelum ke materi lebih dalam lagi, mungkin kalian pernah melihat contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada grafik berikut. Pada diagram berikut ini adalah diagram batang, yaitu mengenai perbandingan hasil survei dan quick count pasangan capres dan cawapres pada pemilu tahun lalu. Lalu ada contoh lagi, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel mengenai rapot hasil capaian belajar. Kemudian ada contoh lagi diagram batang, ini yang batangnya ke samping ya. Ini diagram batang mengenai jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bulan Maret 2020. Kemudian ada lagi contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis mengenai grafik kenaikan jumlah kasus corona. Nah, itu tadi contoh-contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Apa sih statistika itu? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat statistik ya. Dan statistik itu sendiri yaitu kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Adapun kegunaan statistik yaitu untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Jadi ini adalah data nilai ujian matematika dari 20 siswa. Ini diuraikan, disusun dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini disebut dengan data. Data ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yaitu kita tuliskan nilainya. Jika ada 1, kita tulis 1. Jika ada 3, maka kita tulis frekuensinya 3. 70 di sini ada 4, maka ditulis 4 dan seterusnya. Lalu data ini juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Nah, di sini contohnya adalah diagram batang. Diagram batang yang menggambarkan dari tabel di samping ya, atau dari data di atas. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu penyajiannya dalam bentuk juring-juring lingkaran dan dinyatakan dalam bentuk persentase atau derajat. Kalau dalam persen itu berarti keseluruhannya adalah 100%. Sedangkan kalau dalam derajat berarti satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Oke, kita masuk dari submateri yang pertama yaitu menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan penerapan statistik dalam beberapa aspek kehidupan. Misalkan kalau di kelas mungkin kalian biasanya menentukan KM gitu ya, atau pengumpulan data minat bakat, atau tentang kepadatan penduduk dan lain sebagainya, ketua OSIS dan sebagainya. Dengan data statistika, data-data tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram supaya dipahami oleh para pembaca. Nah, seperti apa sih contoh menganalisis data? Ini misalkan di sini diketahui ada gambar diagram batang mengenai hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008, yaitu mengenai jumlah hasil tangkapan yang dinyatakan dalam ribuan ton. Dari gambar diagram batang ini kita bisa menganalisis, misalkan kita bisa mengetahui berapa jumlah hasil tangkapan yang terendah, yaitu yang terendah pada tahun 2004 sebesar 2000 ton. Atau bisa juga kita mengetahui berapa jumlah hasil tangkapan yang tertinggi, berarti pada tahun 2007 sebesar 5000 ton. Atau bisa juga kita peroleh informasi mengenai jumlah penurunan yang terbesar, berarti penurunan yang terbesar kita lihat
Dari 2003 ke 2004 ini turunnya berarti 1000 ton ya. Di sini kan 3 ke 2, turunnya 1, berarti 1000, berarti 1000 ton. Kemudian dari 2005 ke 2006, berarti ini turunnya 1500 ton. Kemudian tahun 2007 ke 2008 ini turun 1000 ton. Nah, berarti penurunan yang terbesar itu terjadi pada tahun 2005 ke 2006 sebesar 1500 ton. Contoh lain menganalisis data, misalkan di sini diketahui ada diagram batang mengenai perkembangan harian kasus COVID-19 di Indonesia. Ini bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, di sini ada 3 jenis batang berwarna merah itu menggambarkan kasus yang positif. Lalu batang yang berwarna orange ini menggambarkan pasien yang sembuh dan yang batang hijau ini menggambarkan pasien yang meninggal. Di sini sudah tertera angka-angkanya, jumlah-jumlahnya pada setiap batang. Dari gambar ini kita bisa mengetahui informasi misalkan pada tanggal berapa terjadi kesembuhan terbesar, atau berapa selisih kematian pada tanggal 1 dan tanggal 25 April. Dan masih banyak lagi informasi yang bisa kita ketahui melalui gambar diagram batang ini. Kita masuk submateri yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, yaitu yang sering muncul. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu rata-rata, perhatikan ilustrasi permasalahan berikut. Di sini ada Andi, Budi, Cika, dan Doni. Masing-masing memiliki permen dengan jumlah yang berbeda. Andi memiliki 6 permen, Budi 5 permen, Cika 5 permen, dan Doni 8 permen. Nah, bagaimana caranya supaya mereka memiliki jumlah permen yang rata atau sama? Di sini kan Doni memiliki permen yang paling banyak, berarti kita berikan 1 untuk Budi, ya. Maka permen Budi bertambah 1. Kemudian permen Doni masih ada lebih, kita berikan 1 ke Cika. Dan permen Cika bertambah 1. Maka masing-masing di sini sudah terlihat permennya sama, yaitu sama-sama 6 permen. 6 di sini berarti nilai rata-rata dari keempat orang tersebut. Atau kita bisa juga memahaminya seperti ini. Jadi keempat permen mereka kita gabungkan. Kita gabungkan jadi 1, kemudian kita bagi rata untuk 4 orang. Jadi 6 permen ditambah 5 permen, tambah 5 permen, ditambah 8 permen, dibagi 4 orang. Maka hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini adalah nilai rata-rata permen masing-masing orang. Maka dari ilustrasi tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa mean atau rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Tadi kita lihat jumlah data di situ berarti jumlah permen. Banyaknya data itu berarti banyaknya orang. Jadi bisa disimpulkan mean atau rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jika kita lambangkan, rata-rata itu dilambangkan dengan X bar sama dengan jumlah data dilambangkan dengan sigma X, dan banyaknya data bisa dilambangkan dengan F, atau ada juga buku yang menuliskan dengan N. Ya. Jika tabel suatu data itu berfrekuensi, maka bisa kita tulis rumusnya, yaitu sigma X per sigma F. Jadi jumlah data per jumlah frekuensi. Untuk keterangannya, X bar itu adalah nilai rata-rata, sigma X itu adalah jumlah data, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Dan F itu adalah frekuensi atau N ya, banyaknya data. Dan sigma F adalah jumlah frekuensi. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh yang pertama masih terbilang mudah ya. Perhatikan, diketahui ada gambar tabel dari nilai rapot Andre
berapakah rata-rata nilai pengetahuan rapot Andre? Nilai pengetahuannya berarti yaitu 82, 83, 83, 83, 93, 91. Maka nilai rata-ratanya yaitu jumlah data dibagi frekuensi. Berarti jumlah datanya 515 dibagi 6, karena di sini ada 6 mata pelajaran, yaitu hasilnya sama dengan 85,83. Itulah nilai rata-rata Andre. Contoh kedua, perhatikan tabel frekuensi, tentukan rata-rata data di bawah ini. Kita terlebih dahulu tentukan jumlah frekuensinya. Ya, diperoleh 45. Kemudian kita cari jumlah datanya. Nah, jumlah data karena di sini nilai 55, karena di sini setiap nilainya itu frekuensinya lebih dari 1, maka kita kalikan. Ya, sehingga diperoleh ini jumlah data dari setiap nilai, kemudian kita jumlahkan keseluruhan yaitu 3005. Kemudian kita masukkan ke rumus rata-rata. Jumlah data dibagi jumlah frekuensi sama dengan 3005 dibagi 45 sama dengan 66,78. Maka rata-rata data tersebut adalah 66,78. Contoh soal nomor 3. Perhatikan diagram batang pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, berapakah rata-rata banyaknya pengunjung di sebuah klinik gigi dalam waktu 1 minggu? Kita jawab. Yang ditanya adalah rata-rata, maka rata-rata sama dengan jumlah data dibagi frekuensi atau banyaknya data. Kita jumlahkan hari pertama yaitu 12 pengunjung, hari kedua 16, hari ketiga 0, hari keempat 8, hari kelima 31, hari keenam 28 orang, dan hari ketujuh 17 orang. Jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini ada 7 hari, berarti dibagi 7. Sama dengan 112 dibagi 7 sama dengan 16. Berarti banyaknya rata-rata pengunjung di klinik tersebut dalam seminggu adalah 16 orang. Contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar. Informasi yang tertera pada sobekan koran di samping menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari, yaitu 41 orang rata-ratanya. Seorang pengunjung perpustakaan penasaran ingin tahu tentang banyaknya pengunjung pada hari Rabu. Tolong dibantu ya. Ini soal pernah keluar di ujian nasional beberapa tahun lalu ya. Kita jawab. Yang diketahui adalah rata-rata. Rata-rata pengunjung selama 5 hari itu adalah 41 orang. Kita gunakan rumus rata-rata. Rata-ratanya 41 sama dengan jumlah data, berarti untuk hari Senin, ini hari Senin kan ada 45, hari Selasa 40, hari Rabu kepotong ya, jadi kita kosongkan dulu atau tulis X, hari Kamis 30, hari Jumat ada 20 orang. Kita jumlahkan lalu dibagi 5. Nah, kalau kalian lihat bentuk pecahan seperti ini, penyelesaiannya kita kali silang. Maka diperoleh 41 kali 5 sama dengan 205 sama dengan 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20, yaitu 135 ditambah X. Lalu kiri dan kanan kita seimbangkan ya. Jadi 135 ditambah berapa yang hasilnya 205, maka diperoleh X sama dengan 205 dikurang 135, yaitu 70 orang. Jadi pengunjung perpustakaan pada hari Rabu adalah 70 orang. Contoh soal nomor 5. Sebelum ke contoh soal, kita biasanya kan melihat suatu nilai itu ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih kecil di antara nilai-nilai yang lain. Contohnya kalau ulangan harian lah ya. Kan kalau ulangan tuh biasanya ada yang kecil banget, ada yang besar banget. Nah, ketika nilai tersebut digabungkan, itu biasanya akan mempengaruhi nilai rata-rata. Seperti contoh berikut. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2.
Jika nilai ulangan Romi tidak diikut sertakan karena dia mengaku bahwa dia mendapat jawaban dari hasil nyontek, maka nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Berarti mengalami penurunan ya. Setelah nilai Romi tidak dimasukin, nilai rata-rata 11 orang tadi malah jadi turun gitu. Berarti ini nilai Rominya pasti besar. Makanya mempengaruhi rata-rata 11 orang tadi jadi turun. Tentukan nilai ulangan Romi. Oke, kita lanjut cari jawabannya. Kita gunakan rumus rata-rata untuk mencari jumlah data karena di sini rata-ratanya sudah diketahui ya. Rata-rata kan rumusnya jumlah data dibagi frekuensi. Nah, dari sini kita kali silang, maka diperoleh sigma X sama dengan X bar atau rata-rata dikali frekuensi. Kita cari jumlah data yang pertama. Ya, 7,2 dikali 11. Hasilnya 79,2. Kemudian jumlah data yang kedua, nilai Romi tidak diikut sertakan, berarti orangnya jadi berkurang. Yang tadinya 11, berkurang 1 jadi 10. Nah, 10 orang ini dikali rata-rata 7, maka jumlah datanya adalah 70. Lihat perubahan jumlah datanya. Selisihnya yaitu 9,2. Berarti 9,2 ini nilainya Romi. Contoh soal yang ke-6. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Kita jawab. Rumus jumlah data yaitu rata-rata dikali frekuensi. Yang pertama, kita ketahui siswanya ada 39 dengan nilai rata-rata yaitu 45. Maka jumlah data yang pertama yaitu 39 dikali 45 sama dengan 1755. Kemudian jumlah data yang kedua, ada seorang siswa yang mengikuti susulan, berarti siswanya bertambah menjadi 40 dengan nilai rata-rata 46, maka 40 dikali 46 sama dengan 1840. Kita lihat selisih jumlah datanya yaitu 85, maka ini adalah nilai siswa yang susulan. Jadi nilai siswa susulan tersebut yaitu 85. Ya, terakhir contoh ke-7. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyaknya siswa kelas 8A? Kalau 8B kan tadi kita sudah tahu ada 15 siswa. Nah, 8A ini kira-kira siswanya lebih banyak atau lebih sedikit dari 8B? Coba kalian perhatikan dari rata-ratanya. Rata-rata 8A 72, rata-rata 8B 80. Tetapi setelah digabung, rata-ratanya malah jadi kecil, malah jadi turun maksudnya. Berarti di sini yang mempengaruhi adalah siswa kelas 8A. Kenapa? Nah, mungkin karena siswa kelas 8A ini lebih banyak. Nah, kita cari saja jawabannya ya. Perhatikan, ini cara sistematis. Kita gunakan rumus rata-rata. Ini masalah rata-rata gabungan ya, karena ada dua kelompok, yaitu kelompok data kelas A dan kelompok data kelas B. Jadi rumusnya adalah jumlah data kelas A ditambah jumlah data kelas B dibagi banyaknya siswa kelas A dan B. Atau kalau ditulis dalam rumus seperti ini. Ya. Rata-rata A dikali frekuensi A ditambah rata-rata kelas B dikali frekuensi kelas B dibagi jumlah frekuensi A dan B. Kita masukkan angkanya. Rata-rata gabungannya sudah diketahui yaitu 75. Kita tulis 75 sama dengan 72 dikali FA ditambah rata-rata kelas B 80 dikali siswanya 15. Nah, kemudian kita kali silang. Kemudian kita kali pelangi.
lalu diperoleh 75 FA ditambah 1125 sama dengan 72 FA ditambah 1200. Lalu kita pindah ruas, kita kelompokkan yang sejenis, maka diperoleh ini kan 75 FA dikurang 72 FA sama dengan 3 FA. 3 FA sama dengan 1200 dikurang 1125. Ini pindah ruas ya. Hasilnya yaitu 3 FA sama dengan 75. FA sama dengan 25. Jadi frekuensi atau banyaknya siswa kelas 8A adalah 25 orang ya. Ternyata benar ya, siswanya lebih banyak dari kelas 8B. Makanya mempengaruhi rata-rata gabungan. Nah, ada cara simpelnya nih. Mau tahu nggak? Tapi cara simpel ini dikatakan simpel atau dikatakan cara smart kalau kalian paham ya, paham menggunakannya. Daripada bingung ya sebaiknya gunakan cara yang sistematis saja. Oke, perhatikan cara simpelnya seperti ini. Kita lihat dari rata-ratanya. Rata-rata kelas 8A kan lebih kecil dibanding 8B. Kita susun dari yang terkecil, dari sebelah kiri. Jadi 8A rata-ratanya 72. Kelas 8B rata-ratanya yaitu 80. Kemudian rata-rata gabungannya adalah 75. Nah, 75 berarti kita tulis di tengah-tengah. Sini. Kemudian frekuensi, kelas 8A ditanya, frekuensi 8B 15 orang. Lalu kita lihat perbandingannya antara 8A dengan 8B. Kita lihat selisih nilai rata-rata kelas A dan rata-rata gabungan. Selisihnya yaitu 3. Nah, 3 ini kita tulis di kolom kelas 8B. Di sini. Kemudian kita lihat selisih rata-rata kelas B dengan rata-rata gabungan, yaitu selisihnya 5. Nah, 5 kita tulis di kolom kelas 8A. Jadi seperti disilang gitu ya, ditukar. Jumlah rata-rata gabungannya, jumlah angka perbandingannya berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Tapi ini di soal ini tidak diperlukan ya. Kecuali kalau ditanya berapa jumlah siswa seluruhnya. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita lanjut cari frekuensi kelas 8A. Maka kita bandingkan berarti 5 berbanding 3 dikali 15 siswa. Sama dengan coret 5 kali 5 25. Jadi siswa kelas 8A ada 25 orang. Ya, itu tadi contoh-contoh soal. Ibu akan berikan satu kuis, nanti silakan kalian jawab di kolom komentar. Nah, ini dia soalnya. Rata-rata nilai 16 siswa adalah 65. Setelah 4 siswa mengikuti ujian susulan, rata-rata nilainya menjadi 63. Rata-rata nilai 4 siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut adalah, silakan kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, asal sekolah kalian. Ya. Terima kasih. Ya, cukup sekian video pembahasan mengenai analisis data dan rata-rata. Untuk video selanjutnya yaitu mengenai median dan modus. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel Bu Uca untuk lebih bermanfaat dan berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.